Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga sekarang ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran agama Islam. Teman-teman yang berbahagia, kita sebagai manusia terkadang sering sekali merasakan sakit hati, merasakan dikecewakan, merasakan sedih, marah, atau dizolimi. Dan terkadang kita sebagai manusia merasakan tiba-tiba bahwa kita sedih tanpa sebab, marah tanpa sebab, dan kita trigger tanpa sebab. Nah, apa sih penyebabnya kita bisa seperti itu? Kita bisa marah, sedih, sakit hati tanpa sebab. Di dalam hati kita itu terdapat setan yang mengusik diri kita. Setan itu senang sekali mengusik hati manusia. Dia jarang sekali mengusik fisik manusia. Kalau kita diguna-guna seperti itu, baru dia mengusik fisik kita sebagai manusia. Tetapi setan senang sekali mengusik hati manusia. Nah, seperti di dalam ayat yuwaswisufi sudurinas, yaitu yuwaswisufi seperti continuous present tense, yaitu terus menerus. Kalau di dalam bahasa Arab itu yang namanya mufil mudhari, yaitu yang artinya adalah terus-terusan atau terus-menerus. Dan fi sudurinas, yaitu ada di dalam hati manusia atau ada di dalam dada manusia. Maka setan sangat senang sekali mengusik hati manusia. Setan berada di hati manusia itu menyuruh kita untuk kalian marah dong, kalian sedih dong, kalian kecewa dan lain sebagainya, tanpa kalian sadari bahwa kita tiba-tiba marah, sedih tanpa sebab itu disebabkan oleh setan yang mengusik hati manusia. Dan setan menyuruh kita untuk emosi seperti ya gitu-gitu, marah, sedih, tiba-tiba menangis tanpa kita sadari bahwa kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita seperti itu. Nah, gimana cara untuk mengobati hati kita yang diusik oleh setan? Yang pertama yaitu adalah berdoa, ya Jabar, yang artinya adalah panggilan, itu adalah sebagai panggilan kita sebagai manusia yang sedang sakit hati. Ya Jabar, ya Allah, ya Allah, ya Jabar. Nah, di dalam sholat ada satu doa yang itu adalah sebagai obat manusia untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kita dihindarkan dari sakit hati dan yang lain sebagainya, yaitu adalah Robbi firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani, yang artinya wajburni, yang artinya adalah sembuhkanlah sakit hati ya Allah, sembuhkanlah sakit hati saya ya Allah. Dan di dalam sholat kita banyak sekali doa yang kita panjatkan untuk meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, teman-teman semuanya, jangan terburu-buru. Ya, kita harus tumakninah. Jadi kalau kita terburu-buru, ya Robbi,
tiba-tiba kita sujud, dan malaikat itu juga bingung terhadap manusia ketika kita seperti itu. Ya Rabbi, mereka kebingungan. Mereka bertanya, kita sebagai manusia berdoa apa? Malaikat bingung untuk menerjemahkan doa kita. Ya Rabbi, langsung sujud. Allah Akbar. Nah, seharusnya kita melaksanakan sholat itu secara tumaninah, yaitu ya Rabbi firni warham wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Baru kita melaksanakan sujud. Dan yang kedua, untuk mengobati hati manusia, yaitu adalah kita harus mencari hobi. Saya mempunyai hobi seperti volley, sepak bola, atau entertain, atau mungkin yang lain yang mungkin kita bisa laksanakan ketika kita sedang merasakan sakit hati. Akan tetapi ada satu hobi yang sangat membantu kita sebagai manusia untuk terhindar dari godaan setan, yaitu adalah hobi ibadah. Yang tentu saja kita hobi ibadah itu kita tidak perlu langsung ke hobi ibadah yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh manusia. Ya, kita dari step by step dulu. Kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha misalnya, dan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang emang diwajibkan oleh Allah SWT untuk kita laksanakan. Hobi ibadah itu sangat membantu kita untuk terhindar dari sakit hati. Kenapa? Ketika kita sholat tanpa ada patokan waktu, tanpa ada kita harus di jam-jam tertentu. Ya mungkin kalau kita aku lagi sakit hati nih, ya udah kita sholat. Atau mungkin aku lagi free nih, aku sholat. Nah, teman-teman semuanya itu yang nantinya akan membuat kita free, yaitu kita akan merasa free dan kita merasa bebas. Kita akan merasa lebih tenang, kita akan merasa lebih enak, dan kita merasa lebih bisa mengendalikan diri kita sebagai manusia, dan tanpa kita tiba-tiba merasakan sedih, marah, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melaksanakan ibadah seperti hal-hal tersebut, kita dapat menenangkan hati kita. Ketika kita marah, kita ambil wudhu, kita sholat. Ketika kita sedih, kita ambil wudhu, kita sholat. Tanpa kita mengenal, atau mungkin tanpa kita melihat jam, apakah itu jam untuk sholat, apakah itu jam untuk beribadah apa. Yang terpenting adalah di sini adalah kita meminta pertolongan dan kita meminta kepada Allah untuk melindungi hati kita dari godaan-godaan setan. Dan marilah teman-teman semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan marilah kita berdoa, melaksanakan ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.